Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran bukan dari sisi Allah, tentulah mereka dapat banyak pertentangan di dalamnya. Konsekuensinya dari pernyataan Al-Quran yang saya sampaikan tadi adalah, jika terdapat satu saja pertentangan atau satu kesalahan yang ditemui dalam Al-Quran, maka sudah cukup untuk menggugurkan keberadaan Quran sebagai wahyu Allah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salatan wa salaman ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ila nur minal jahiliyah ila islamiyah. Alhamdulillah, sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang mulia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini sampai dengan tuntas, sahabat, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama, sahabat. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau ya sebagian-sebagian doang, sahabat. Baik sahabat, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sahabat, dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita kali ini, sahabat, kita akan menjawab, sahabat, tuduhan atau kesalahpahaman dari seorang bapak murtadin, sahabat, yang dia mengatakan ada ayat yang kontradiksi dalam Al-Quran. Padahal sangat jelas, sahabat, Al-Quran tidak mengandung satu ayat pun yang kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain, sahabat. Jadi sahabat, dari 6.236 ayat yang terdapat dalam Al-Quran, tidak ada satupun ayat yang kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain, sahabat. Subhanallah, sahabat, Masya Allah. Ini adalah sesuatu mukjizat yang sangat besar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dapat kita rasakan sampai detik ini, sahabat. Masya Allah, subhanallah, sahabat. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama, sahabat. Ini kita nonton dulu cuplikan video si bapak murtadin ini yang mempertanyakan atau yang katanya menemukan ayat yang kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kemudian kita akan menjawab kesalahpahaman dari pemikiran si bapak murtadin ini, sahabat. Baik sahabat, ini dia cuplikan videonya, sahabat. Oke kawan, akan saya mulai apa yang saya pertanyakan untuk umat Islam. Jadi video-video saya ini banyak kan ya di Murtadin Indonesia ini bertanya tentang Al-Quran. Karena bagi saya, kenapa saya bertanya? Karena saya tidak percaya dan kurang cocok menurut saya untuk kehidupan saya gitu. Umat Islam meyakini bahwa 100% Al-Quran benar-benar berasal dari Allah. Oleh karenanya, umat Islam percaya bahwa Quran adalah kitab yang sempurna, tanpa cacat dan kesalahan. Beberapa ayat Al-Quran dengan jelas menegaskan kesucian dan kesempurnaan Quran tersebut. Dan yang mau saya tanyakan adalah, seperti yang dijelaskan di dalam Quran 4 ayat 82, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran bukan dari sisi Allah, tentulah mereka dapat banyak pertentangan di dalamnya. Konsekuensinya dari pernyataan Al-Quran yang saya sampaikan tadi adalah, jika terdapat satu saja pertentangan atau satu kesalahan yang ditemui dalam Al-Quran, maka sudah cukup untuk menggugurkan keberadaan Quran sebagai wahyu Allah. Saya mau bertanya, ayat-ayat Al-Quran, salah satunya ayat ini. Quran surat Hud ayat 13 mengatakan bahwa mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah kalau demikian, maka datangkanlah 10 surah yang dibuat yang menyamainya. Dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah. Jika kamu memang orang yang benar.
Quran surat Hud ayat 13 mengatakan, jika meragukan Al-Quran meminta datangkan 10 surah, dan ini yang jadi perbedaannya di surat ini. Dan di surat Al-Baqarah 23, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surah saja yang semisal Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Quran surat Al-Baqarah 23, jika meragukan Al-Quran, Quran mengatakan meminta untuk bikin satu surah. Itu surat Al-Baqarah ya. Jadi pertanyaannya, jika ragu dengan Al-Quran, berapa surah yang diminta untuk perbandingannya? Satu surah apa 10 surah? Karena Quran surat Hud 13 meminta untuk 10 surah. Dan Al-Baqarah 23 minta satu surah. Manakah yang benar? Karena dua ayat Al-Quran tersebut memberikan informasi berbeda. Quran surat 4 ayat 82. Kalau Al-Quran bukan dari sisi Allah, tentulah banyak pertentangan dan informasi inilah yang saya pertanyakan. Ayo, dijawab Pak Ustadz. Saya tidak mau menafsir, saya hanya bertanya. Jika saya bertanya, saya meminta jawaban, bukan cacian atau makian. Baik sahabat, kita sudah dengarkan sahabat pertanyaan dari si Bapak Murtadin ini yang mengatakan dia agak sedikit kebingungan. Ada ayat yang berbeda sahabat, yaitu surat Hud ayat 13. Di sana dikatakan Allah meminta 10 surat sahabat. Kalau misalkan ada orang yang meragukan Al-Quran. Kemudian sebaliknya sahabat, di surah Al-Baqarah sahabat ayat 23 sahabat, di sana dikatakan datangkanlah satu surat jika kamu masih tergolong orang-orang yang ragu terhadap Al-Quran. Baik sahabat, saya akan menjawab ya dengan ilmu saya, boleh diklarifikasi apabila di sana ada ustadz-ustadz yang mendengar sahabat. Jadi sahabat, kita tidak masuk ke ranah tafsir pada kesempatan ini sahabat, tapi kita masuk ke dalam ranah asbabun nuzul, sebab diturunkan Al-Quran sahabat. Berbeda ya sahabat, asbabun nuzul itu sebab-sebab diturunkannya Al-Quran, sedangkan tafsir itu adalah mentafsirkan makna-makna atau kandungan hikmah yang ada dalam ayat suci Al-Quran sahabat. Baik sahabat, menurut asbabun nuzul sahabat, ayat 13 surat Hud lebih duluan diturunkan daripada ayat 23 dalam surah Al-Baqarah. Oke, sampai di sini jelas ya sahabat. Baik sahabat, ini adalah ayat tantangan sahabat kepada kaum musyrikin yang menyembah patung pada saat itu di kota Mekah sahabat. Dan tantangan ini masih berlaku sampai detik ini sahabat. Jadi Allah menantang sahabat, kalau misalkan kalian menfitnah Nabi Muhammad yang membuat Al-Quran ini, yang menulis dengan tangannya, yang mengarang semua Al-Quran ini, maka datangkanlah 10 surat yang semisal dengan Al-Quran. Jadi sahabat, Allah menantang kaum musyrikin pada saat itu untuk menulis 10 surat yang setara derajatnya dengan Al-Quran sahabat. Masya Allah sahabat, sampai detik ini sahabat, belum ada orang yang mampu menulis 10 surat yang setara dengan derajat yang ada dalam Al-Quran sahabat. Masya Allah sahabat. Ini salah satu mukjizat yang sangat besar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Baik sahabat, kemudian sahabat, karena tidak ada seorang pun sahabat yang mampu memenuhi tantangan Allah untuk menulis 10 surat yang setara derajatnya dengan Al-Quran, jadi Allah menurunkan kadar tantangan itu sahabat. Maka turunlah ayat 23 surah Al-Baqarah yang meminta fa'tu bi suratim mim mithlih. Datangkanlah satu aja surat. Satu surat yang setara dengan Al-Quran, dengan surat yang ada dalam Al-Quran. Bukan sepenuhnya Al-Quran. Dengan satu surat, misalkan bisa kita katakan surat yang paling pendek dalam Al-Quran itu Al-Kautsar sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat cuma sahabat. Jadi coba orang-orang musyrikin, orang-orang non-muslim sampai detik ini untuk membuat satu surat aja. Ya minimalnya harus menyamai seperti ya surat Al-Kautsar lah, jangan yang susah-susah. Kalau misalkan surah Al-Baqarah itu sangat panjang itu, dan itu lebih lagi tidak mungkin sahabat. Masya Allah sahabat. Jadi sahabat, coba satu surat pendek aja yang semisal dengan Al-Quran. Tapi dicatat Al-Quran berbahasa Arab.
Jadi Anda harus membuatnya juga dalam bahasa Arab dengan kandungan hikmah yang sama, dengan kandungan berita yang sangat luar biasa, dengan keindahan bahasa yang sangat luar biasa. Masya Allah. Sampai detik ini sahabat, tidak ada seorang pun yang dapat membuat surat semisal dan setara derajatnya dengan Al-Quran sahabat. Jadi antara ayat 13 surat Hud dengan surah Al-Baqarah ayat 23, ini sama sekali tidak ada bentrok sahabat. Akan tetapi ayat ini merupakan seiring sahabat. Seiring berjalannya waktu, ayat ini sampai sekarang masih berlaku sahabat. Jadi ayat ini merupakan bentuk tantangan kepada orang yang tidak percaya bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sahabat. Dan itu murni 100% sahabat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Tuhan sahabat. Baik sahabat, yang terakhir saya kasih analogi sahabat. Misalkan ada seorang guru sahabat, dia mengatakan, baik anak-anak, besok kita ujian, soalnya 100. Wow, anak-anak panik sahabat. Jadi karena soalnya yang sangat tinggi yaitu 100, waktunya cuma 1 jam. Jadi anak-anak banyak yang komplain misalkan sahabat, tidak mampu Pak, begini Pak. Jadi kemudian si guru ini sahabat mengatakan lagi sahabat, baik anak-anak, besok kita tetap ujian, tapi soalnya sudah saya kurangi menjadi 50. Baru si anak-anak berbahagia sahabat. Baik sahabat, dari analogi ini sahabat, apakah antara pernyataan si bapak guru ini yang mengatakan soal yang akan saya berikan 100 dengan kemudian pernyataan dia yang kedua, soal yang akan saya berikan 50, apakah itu bertentangan? Tidak sahabat, itu malah saling berhubungan sahabat. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan sahabat. Jadi intinya sahabat, dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang memang bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Itu mustahil itu. Karena Allah sendiri yang mengatakan sahabat, tidak ada keraguan di dalamnya. Baik sahabat, semoga Allah menjaga iman kita sampai akhir hayat sahabat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jelek, yang khilaf, yang salah itu murni dari keterbatasan ilmu saya sahabat. Mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah